Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farhan Abdul Rahman akan menjelaskan mengenai perhitungan jasa ekosistem dan daya dukung serta daya tampung lingkungan hidup. Oke, kita ke slide berikutnya. Di sini ekosistem merupakan entitas yang kompleks, terdiri dari komunitas tumbuhan, binatang maupun mikroorganisme yang dinamis beserta lingkungan abiotik yang saling berinteraksi sebagai satu kesatuan unit fungsional. Adapun struktur ekosistem sendiri itu merupakan berbagai elemen biotik dan abiotik yang terdapat pada ekosistem yang ada. Adapun prosesnya merupakan interaksi antar elemen yang ada yang biasanya berupa aliran materi, energi, maupun informasi. Lalu fungsi dari ekosistem itu sendiri adalah kemampuan komponen ekosistem untuk melakukan proses alam dan menyediakan materi maupun jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun di sini jasa ekosistem yang merupakan manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem yang ada. Nah, informasi mengenai fungsi ekosistem dapat mewakili kondisi daya dukung maupun daya tampung lingkungan hidup. Apa sih dengan kata lain, daya dukung dan daya tampung itu merupakan kapasitas dari fungsi dan jasa ekosistem dalam mendukung kehidupan manusia atau makhluk lainnya yang berada pada suatu lokasi atau bisa disebut ekoregion tertentu. Nah, di sini juga nanti daya dukung maupun daya tampung juga dapat mengindikasikan kualitas dari sebuah jasa ekosistem tertentu. Nah, jadi semakin baik atau tinggi daya dukung maupun daya tampungnya dari suatu ekoregion, maka dapat dikatakan ekosistem di ekoregion atau wilayah tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat berfungsi dengan baik untuk menyediakan jasa ekosistemnya. Oke, next ke berikutnya. Di sini ada perhitungan jasa ekosistem. Perhitungan jasa ekosistem itu merupakan metode untuk mencari lokasi yang cocok untuk penggunaan lahan tertentu maupun optimalisasi rancangan dan lain halnya. Perhitungan jasa ekosistem juga berfungsi untuk membuat hasil dari perhitungan yang menunjukkan bahwa nilai indeks jasa ekosistem yang dihasilkan dari kombinasi tutupan lahan dan ekoregion menghasilkan peta jasa ekosistem yang lebih akurat informasinya secara kualitatif, atau bisa dikatakan kualitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan pembobotan tanpa perhitungan jasa ekosistem. Nah, dengan cara perhitungan jasa ekosistem ini dilakukan yaitu dengan cara pembobotan skor tiap kriterianya. Contohnya bisa dilakukan dengan analytical hierarki proses, kalau nggak salah AHP kok disingkatnya. Yaitu satu bentuk model pengambilan keputusan dengan kriteria yang banyak, hierarki proses. Nah, di dalamnya juga bisa diperinci lagi, yaitu dengan metode perhitungan pairwise comparison seperti itu. Lalu di sini ada daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Sebelumnya sudah dijelaskan maknanya itu seperti apa.
Dan jika lebih banyak itu bagaimana? Nah, di sini ada pengertiannya dari daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup itu sendiri. Nah, daya dukung lingkungan hidup merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lainnya, dan keseimbangan di antara keduanya. Maknanya yaitu tersedianya supply dan juga tersedianya demand. Jadi supply dari alam, demand dari manusia dan makhluk hidup lainnya. Sedangkan tujuan dari daya dukung lingkungan hidup ini adalah tercapainya keseimbangan antara ketersediaan supply maupun demand-nya. Lalu ada daya tampung lingkungan hidup yang merupakan kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya. Nah, maknanya itu adalah si supply atau kapasitas penampungnya atau penyerapan di alamnya dan lingkungan juga harus juga ada demand atau hasil produksi dan hasil dari suatu kegiatan. Sedangkan tujuan daya tampung lingkungan hidup itu adalah terjadinya kemampuan antara alam dan lingkungan untuk menampung serta menetralisir buangan dari suatu kegiatan tanpa mengurangi kemampuan alam itu sendiri. Ya, seperti itu paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.